Hola besinya kata Ani, pedes banget nih. Jadi beberapa waktu lalu saat menjenguk Fadel Bajide sang klien, Rasman yang sempat menyampaikan kemungkinan tentang akan melaporkan Loli ini diberi tanggapan menohok oleh pihak Nikita Mirzani, yaitu Fahmi Bahmit selaku kuasa hukumnya. Katanya kata siapa? Siapa yang bilang? Advokat. Karena kalau kuasa hukum ada legalitasnya. Ini kalau Rasman masih dibekukan kalau nggak salah ya Besti. Itu siapa yang ngomong? Maksudnya yang bicara ini siapa? Kalau yang bicara itu advokat, saya akan menanggapi. Kalau enggak, saya nggak akan menanggapi. Iya, legalitasnya apa? Sebagai apa? Jadi Kuasa kalau hukum, Bang, kuasa hukum. kuasa hukum itu ada legalitasnya. Misalnya ada berita acara sumpah, ada dan sebagainya. Kalau saya menanggapi, mohon maaf, akhirnya nanti saya salah dengan organisasi. Karena dalam organisasi itu ketat, syaratnya ketat. Jadi saya tidak boleh membenarkan hal-hal yang menurut hukum itu sudah dilakukan sesuatu yang kita sudah tidak bisa lagi mengkategorikan bahwa dia adalah seorang advokat, seperti itu. Menohok ya Besti, tapi memang perlu legalitas Besti. Anyway, mengenai keluarga Fadel yang diduga memiliki aliran dana dari Loli sebesar 800 juta rupiah dan ternyata dinyatakan tidak sebesar itu oleh keluarga Fadel. Bahkan justru uang yang dititipkan Loli digunakan untuk kebutuhan harian Loli ini pun dijelaskan oleh Fahmi. Kalau angka tersebut ia tak pernah menyebut secara pasti, gak ikut campur katanya. Karena baginya yang terpenting adalah semua terbukti bahwa apa yang disampaikan Nikita Mirzani itu benar. Berarti benar dong yang selama ini. Saya tidak mau menilai uangnya, saya hanya menilai kebenarannya. Yang selama ini disangkal dan seterusnya, dianggap bikin sial dan seterusnya, terbukti bahwa justru ada uangnya seorang anak kecil, ada dikelola. Itu saja, saya nggak akan membahas nilainya, tapi saya mau mencoba membahas tentang kejujuran dan kebenaran. Kejujuran itu penting dalam hidup, kebenaran itu penting supaya kita itu tegak lurus dalam menjalani kehidupan. Itu adalah pengakuan dan itu adalah sebuah petunjuk, bukti adanya sebuah kebenaran apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani yang selama ini. Soal nilai saya tidak mencampuri karena itu persoalan lain, tapi yang terpenting apa yang disampaikan Nikita Mirzani itu benar. Dan itu sudah dijawab sendiri yang selama ini selalu dibantah. Itu saja yang terpenting dan Anda bisa menilai bagaimana seseorang bisa membantah tiba-tiba sekarang membenarkan. Anda bisa melihat seperti itu ya. Sementara itu, Loli yang kini di rumah istimewa Besti dan masih menjalani pengobatan ternyata dikatakan oleh Fahmi perihal apa yang tengah dihadapi sang ibu dan katanya biasa aja. Karena pertemuan Fahmi baru-baru ini dengan Laura lebih banyak membahas hal-hal yang ringan aja dan kondisi Laura pun semakin ceria. Nggak ada apa-apa, dia nggak ada. Saya nggak tahu ya kalau dia lihat-lihat di media sosial. Saya nggak nanya-nanya seperti itulah. Kita bahas-bahas apa ya kemarin itu sambil ketawa-ketawa aja dia. Oh persiapan mau Ramadan ini gimana gitu loh. Itu aja yang kita bahas. Santai kok. Kondisi Laura Bang dia, seperti apa? oh sehat-sehat. Sehat-sehat walafiat ya. Nggak ada apa-apa. Semakin ceria dia karena dia kan ada di tempat yang benar. Didampingi dengan seorang yang benar dan sebagainya. Doain saja lah ini anak. Kalau nggak salah sih mereka akan dalam puasa bersama-sama ya. Informasi yang saya terima seperti itu. Sementara itu Besti, Nikita sendiri yang terlihat mulai jarang terlihat di sosial media. Hal ini pun banyak menimbulkan spekulasi nih tentangnya. Apakah Niki kini mulai merasa takut atau semakin sibuk dengan kegiatannya? Yang pasti Niki kemarin hanya terlihat membahas tentang SS di sebuah video yang beredar di sosial media yang menurutnya seterunya tersebut kerap membayar artis untuk menghadiri acaranya dan produknya diduga tidak asli Besti. Mengundang siapapun pasti bayar. Ya dia mau bikin acara apapun tidak ada yang gratis. Artis-artis yang dipakai itu semuanya bayar. Ya jadi jangan kalian pikir wah keren ya
Sela ular ini, fashion show, pakai artis ini, artis itu, artisnya itu semua dibayar. Ingat ya, dibayar. Ingat, dibayar. Tidak ada yang gratis dan mereka bukan temennya ular. Mereka profesional, dibayar. Ya, dia sengaja itu. Make ini, make itu, make ini, make itu gitu. Tetap aja barang-barangnya itu produk orang lain. Produk orang lain dia bikin seolah-olah barangnya dia itu. Apalagi baju. Udahlah. Dia mau bikin apa aja guys, muntahin aja. Muntahin aja kalau dia bikin apa aja. Mengaku ngantuk dan lelah, Niki yang biasanya semangat ini bahkan menolak Besti membahas mereka yang disebut Niki, Panda, dan babu-babu SS. Ngantuk gua, sumpah gua ngantuk. Kalau babu-babunya Panda biar orang lain aja yang bahas. Kalau gue yang bahas terlalu tinggi. Sumpah ngantuk banget gua. Jadi ngantuk Besti, wajah kusutnya. Nah menurut kalian ya Besti, apakah Nikita yang kemarin tidak mengunggah story akun media sosialnya seperti biasa karena lelah atau karena apa ya Besti? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.